Aduh, keras juga ya. Wow. Oke. Gokil, ini serem banget. Assalamualaikum. Hey, what's up, Ghost Enemy? Balik lagi bareng gue, Davi. Dan malam ini temen-temen, gue sedang berada di Museum Lubang Buaya, Jakarta Timur. Ya, gue antusias banget cuy, karena ini adalah lokasi yang amat sangat gue idamkan dari dulu temen-temen. Gokil. Ya, di depan gue nih, tahu nggak? Ini ada rumah penyiksaan bagi 7 jenderal, enggak, bukan 7 jenderal sih, 6 jenderal dan 1 letnan 1 cuy. Dan sementara sebelah kanannya ini kelihatannya dari sini ya. Wah, gue ngedengar sesuatu itu, tapi kayaknya cuma orang deh lagi ngobrol sebelah sana. Iya, sebelah kanan ini tepat lurus, berhadapan lurus sama gue, itu adalah sumur tua yang dijadikan lokasi tempat kuburan massal dari 6 jenderal dan 1 letnan 1 Pierre Tendean cuy. Ya, buat temen-temen yang udah pernah nonton filmnya, film G30 SPKI yang sempat wajib tayang setiap tanggal 30 September, tentu tahu lah ya sejarah dari lokasi ini. Ya, sejarah dari lokasi ini pernah didokumentasikan dalam sebuah film yang berjudul G30 SPKI. Ya, walaupun cerita dari film itu menjadi kontroversi karena beberapa tokoh menganggap cerita dalam film tersebut adalah hoax, cuma propaganda yang dibuat oleh mantan Presiden Soeharto pada tahun tersebut. Sehingga ada beberapa tokoh yang memprotes dan meminta film tersebut untuk segera dihentikan penayangannya. Dan setelah Presiden Soeharto turun pada tahun 98, akhirnya film tersebut resmi dihentikan penayangannya. Oke teman-teman, di depan gue sekarang ada seperti tulisan di tembok gini, Sabta Marga, dan banyak banget tulisan di sini. Udahlah ya, gue nggak perlu membacakan satu persatu. Kita langsung aja ke bagian rumah penyiksaan cuy. Sejarah dari bangunan ini atau dari kawasan ini tuh bener-bener gokil banget cuy. Banyak cerita-cerita yang serem sih menurut gue. Dan ini banyak banget request dari teman-teman semua untuk gue mengeksplor lubang buaya di malam hari teman-teman. Tapi memang jujur aja ya, sulit banget untuk mendapatkan izin eksplor di malam hari. Ini bener-bener mesti izin resmi. Dan syukur alhamdulillah gue dapet izin resmi untuk eksplor di malam hari, karena lokasi ini tuh sebenarnya tutup ya. Kalau di malam hari dia hanya buka di waktu siang hari aja. Bentar, gue kayak ngedenger sesuatu dari sana. Oke, itu mungkin cuma perasaan gue doang. Iya, lokasi ini tuh sebenarnya cuma buka di pagi hari sampai sore hari, sementara malam harinya itu tutup ya, tidak dibuka untuk umum. Apalagi untuk membuat kayak video vlog seperti ini. Ini gue butuh izin resmi dari penjaga di tempat ini dan pengelola tempat bersejarah ini. Oke, ini bagian lubang buayanya cuy. Dan sebelah sini ada rumah penyiksaan. Coba kita intip ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sambil lanjut explore, gue akan menceritakan sedikit sejarah tentang bangunan ini. Aduh, keras juga ya. Wow. Oke. Gokil, ini serem banget. Assalamualaikum. Ya, di sini ada patung Gerwani, teman-teman. Dan ukurannya sama seperti ukuran manusia pada umumnya. Di sini ada pasukan apa ya? Ini kayak pasukan rakyat atau mungkin Cakrabirawa mungkin. Di tengah-tengah itu ada Mayor Jenderal TNI S. Parman yang dipaksa untuk menandatangani surat pengakuan bahwa beliau itu bagian dari Dewan Jenderal yang akan mengkudeta Presiden Soekarno di tahun 65 ya. Oke, sebelah situ ada 3 tokoh juga yang sempat disiksa. Ada 3, 1, 2, 3. Gua agak lupa sih namanya. Kalau sebelah kanan ini, yang paling ujung ini kayaknya itu ini ya, Pierre Tendean kayaknya, jelas banget tuh. Kalau sebelah tengah ini siapa ya?
Bentar, coba kita lihat dari sudut sebelahnya. Oke. Astagfirullahaladzim. Kita lihat. Oh, assalamualaikum. Wow, kita lihat dari sudut sini. Oke, ini di sini ada bacaannya nih, nggak kelihatan ya. Ini gue nggak bisa masuk ke dalam ya teman-teman karena di pagar. Jadi kita cuma ngintip doang. Sebelah situ ada bacaannya itu. Mayor Jenderal TNI Suprapto. Sebelahnya Brigjen TNI Sutoyo dan ya Letnan 1 Pierre Tendean. Ada 1, sebelah sana 2, dan sebelah sini 3 gerwani ya. Pasukan wanita bentukan dari PKI dan beberapa pasukan dari apa ini, Cakrabirawa kayaknya. Coba kita intip sebelah sini dulu. Bisa dibuka nggak yang ini? Bisa nih, digeser. Oke, ini lebih jelas. Gokil ya cuy. Walaupun cuma patung, tapi ini sumpah ini serem banget sih. Gue membayangkan gimana kalau patung-patung ini tiba-tiba bergerak, men. Gue bener-bener apa ya? Gue bener-bener kehabisan kata-kata. Gue speechless banget dan gue bener-bener. Oke teman-teman, ini dari sudut berhadapan dengan pintu dan di sana sebenarnya masih ada ruangan. Kita bisa masuk ke ujung pintu sana tuh, tapi sayangnya gue nggak bisa masuk ya. Gue hanya sampai dibatasi di sini aja dan cuma bisa melihat, menengok patung-patung ini, bentuknya seperti ini. Ya, gue sangat kagum sih ngelihat patung-patung ini. Gue membayangkan saat dimana kejadian pada malam naas itu. Dan coba kalian bayangkan kalau kalian berada di antara 4 tokoh ini, disiksa dan dipaksa untuk mengakui pengakuan palsu. Gokil, men. Ya, ini benar-benar tempat yang bersejarah. Dan gue mendapat banyak informasi bahwa katanya lubang buaya ini kalau malam hari itu katanya angker. Kalau dilihat dari sejarahnya, ya ini harusnya angker karena lokasi ini adalah tempat di mana pernah terjadi pembantaian terhadap 6 jenderal dan 1 letnan 1. Harusnya ini angker banget dan histori itu bener-bener wah, di otak gue tuh kebayang-bayang. Gue waktu kecil kalau nonton film G30 SPKI itu ya, selalu di otak gue tuh kebayang-bayang itu udah bagaikan film horor yang paling the best panjang masa cuy. Gue gak pernah merasa ketakutan nonton film horor manapun, tapi ketika gue nonton film G30 SPKI, angker banget, serem banget, horor banget. Gue bahkan takut untuk kamar mandi cuy pada saat itu. Bicara mengenai film G30 SPKI, ada 2 versi cerita yang berbeda. Satu dari versinya Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, dan ada juga beberapa tokoh yang menganggap film itu hanyalah propaganda dari Presiden Soeharto. Gue kembalikan lagi kepada kalian. Iya, terlepas dari film tersebut benar atau tidak, yang jelas penyiksaan terhadap 6 jenderal dan 1 letnan yang terjadi pada malam 30 September itu benar-benar terjadi ya teman-teman. Karena ini melalui beberapa pengakuan dari anak-anak para jenderal yang diculik dan disiksa, dan juga pengakuan dari Jenderal Nasution yang sempat lolos dari penyiksaan. Oke. By the way, ada bacaannya, dilarang duduk di atas marmer ini. Ini adalah sumur atau lubang yang dijadikan tempat dibuangnya para jenderal. Wow. Sumur ini dijadikan kuburan massal untuk 7 korban yang terjadi pada malam 30 September 1965. Ada satu tulisan di situ. Cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Serem banget sih emang. Lubang Buaya 1 Oktober 1965. Oke. Memang di sini gue nggak boleh duduk sih di atas marmernya
tapi gue cuma pengen mencoba mendorong aja kamera gue. Astagfirullah, gue takut jatuh sih. Di bawahnya tuh ada lampu merah gitu men, kayak begitu modelnya. Ya, di bawahnya tuh ada lampu yang menyorot ke atas sehingga warnanya jadi merah. Gokil, serem banget ya. Dan kalau kalian lihat tuh ada bekas darah-darah gitu, bercak-bercak darah. Gua nggak tahu itu darah asli atau cuma buatan doang. Oke. Asli, ini keren banget men. Gue sekarang berada di lubang sumur tempat kuburan massal para jenderal. Gokil cuy. Dan di belakang sana ada patung 7 jenderal. Di tengah-tengahnya ada Jenderal Ahmad Yani yang sedang menunjuk ke arah lubang buaya ini cuy. Ini adalah pos komando yang digunakan pada malam 30 September tahun 65. Oke, di sini ada bacaannya men. Pos komando pada tanggal 1 Oktober 1965, rumah ini digunakan sebagai pos komando bagi pasukan G30 SPKI yang bertugas menculik para pahlawan revolusi. Oke, kita lihat dulu ke sini, ke samping rumahnya. Dan ini adalah properti asli pada tahun sekian, pada tahun 65, di malam 30 September, di malam naas. Kita coba masuk ke dalam cuy. Assalamualaikum. Oh, ada suara cicak tadi. Oh ya, itu dia cicaknya. Ini adalah bangku. Kalau kalian nonton ya film G30 SPKI, ya properti ini nih yang digunakan untuk pembuatan filmnya. Dan ini adalah properti asli. Ada bacaan di sini. Dilarang memindahkan atau menduduki benda koleksi. Assalamualaikum. Wow, masih ada ranjang jadul banget cuy. Gue kalau ngeliat ranjang ini gue malah inget rumah nenek gue, almarhum nenek gue. Ranjangnya kayak begini. Dan ada lemari di sini. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah pasti lemarinya kosong lah ya. Ada cermin juga di situ. Oh, dikunci cuy. Oke, kita tutup lagi. Ada lemari kaca juga di sini. Ada mesin jahit. Ada lampu semprong. Keren banget ya. Ini meja makan ya teman-teman. Ada ranjang juga di sini. Ini langsung pintu keluar. Dan ini juga pintu keluar. Oh, di sini ada satu ranjang lagi. Oh, ada 2 ranjang. Dan ada kendi di sini cuy. Oke, ini isinya kosong isinya. Wow. Oke, kita langsung keluar di sini dan kita langsung tembus ke rumah penyiksaan. Tapi sayangnya gue nggak bisa masuk ke dalam karena sebenarnya ini masih luas ya. Kalau kalian lihat tadi situ ada pintu dan tembus ke belakang sini. Cuma sayang banget gue nggak bisa masuk ke sini. Pintunya pun terkunci cuy. Ya, pintunya terkunci teman-teman. Oke. Gue tidak akan mengatakan bahwa versi Orde Baru benar atau versi lawannya itu benar. Biarkan kalian menilai sendiri sejarah Indonesia mana yang lebih benar. Tapi sumpah pada saat ini gue benar-benar terpaku berada di hadapan patung para jenderal ini cuy. Wow, ini keren banget. Ada ukiran-ukiran juga. Ini Presiden Soeharto ya. Presiden Soeharto dilambangkan sebagai orang nomor 1 yang menumpas gerakan G30 SPKI. Ini ada patung salah satu algojo yang melempar
atau membuang jenazah dari para korban kebiadaban ini ke dalam lubang buaya. Dan ada juga ukiran-ukiran seperti wanita-wanita Gerwani nih ya. Gerwani ini kalau nggak salah adalah singkatan dari Gerakan Wanita Indonesia. Dan Gerwani dibentuk oleh PKI. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di belakang lambang negara kita, burung Garuda. Dan Ahmad Yani sedang menunjuk tepat ke arah lubang buaya, cuy. Ini gokil, men. By the way, kalau kalian mau tahu, sekarang itu jam 1 malam. Kelihatan gak sih? Kelihatan ya? Jam 1 malam. Dan perasaan yang gue dapet di tempat ini, di monumen museum lubang buaya, di mana di sini pernah terjadi tragedi pembantaian terhadap para jenderal kita yang katanya angker ketika malam hari. Dan sekarang gue berdiri tepat jam 1 malam di sini. Kalian mesti tahu, gue sama sekali nggak merasa takut. Gue sama sekali tidak merasa merinding di sini. Yang gue rasakan saat ini adalah takjub. Gue takjub, gue bangga dengan perjuangan para pahlawan kita demi kedaulatan Indonesia. Para pahlawan mati, dibantai di tempat ini, men. Untuk anak cucu, untuk kita semua. Gue sama sekali tidak merasakan takut di sini. Itu lubang buaya. Sebelah sini rumah pembantaian. Dan ini gue sekarang berdiri di belakang para patung jenderal kita. Gue takjub di sini. Serius, gue merasa bangga. Gue bisa mengeksplor tempat bersejarah ini pada malam hari. Dan tidak ada sedikit pun rasa takut dalam diri gue saat ini. Kalau ada teman-teman yang mengatakan lubang buaya angker, seram pada malam hari, sekarang gue udah buktikan malam hari di sini. Dan kayaknya di sini gak ada apa-apa deh. Oke teman-teman, makasih udah nonton video gue. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa untuk klik like dan share. Dan buat teman-teman yang baru berkunjung di Puji TV, gue minta support kalian dengan cara klik subscribe, supaya Puji TV semakin berkembang dan terus menghibur. So, akhir kata, nama gue Davi dari Lubang Buaya. Salam Muslim, peace. Ini keren banget, men. Asli, ini keren banget, men.